Nama saya Rizky, MWCNU Balengan. Kemarin MBC? MWCNU Balengan. Apa namanya? Palengaan Oh, Pamekasan. Palengaan ya. Saya pernah ke sana dulu. Polemik Habib ini sungguh sangat membawa ekses yang sangat luar biasa di warga Nahdien. Kami di MWCNU Balengan berencana mau menghadirkan yang mulia Kiai Haji Imaduddin. Sungguh sangat luar biasa. Sampai hari ini masih belum mohon maaf Pamekasan kita maklumi, cuman karena keinginan teman-teman untuk menghadirkan beliau terasa ada hambatan Kiai. Sehingga kalau sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama bisa dicerna ke bawah, kemudian yang bisa legakan hati kami juga, insya Allah akan lebih tenang. Terima kasih. Soal nasabah alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan tandas. Saya jujuk lagi. Maksud saya itu saya jujuk sampai ke pokoknya. Saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang, ini soalnya pokoknya itu ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnuzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya. Bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, itu ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi tidak mungkin lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasugul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nadim fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi al-azim. Pemirsa, baru kali ini bisa menyapa kalian semua untuk bagaimana merespon perkembangan akhir-akhir minggu terakhir gitu ya. Muncul beberapa tanggapan dari PBNU yang kebetulan waktu itu ada pertanyaan dari Nahdien Madura terkait dengan urusan perdebatan terputusnya nasabah alawi, dan juga ada surat terbuka edaran penolakan terhadap kehadiran Kiai Imaduddin ke Madura gitu ya. Ini menarik untuk kita bahas dan dalam bersama, resapi bersama terkait dengan jawaban dari Gus Yahya sebagai ketua PBNU. Saya melihat ini sangat luar biasa ya menurut saya. Meskipun jawabannya tidak mengobati dahaga kehausan kemustakmalan pikiran orang yang sebagian orang yang selama ini justru meyakini terhadap apa yang sudah diteliti secara ilmiah oleh Kiai Imaduddin. Beliau menjawab dalam konteks ini adalah langsung mengambil jujukan langsung ke ujung, yaitu husnudzon bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyat Rasulullah. Jadi nggak usah pakai peniten segala gitu ya. Ini kalau kita dalami, kita resapi, memang PBNU dalam konteks negosiasi memang tidak mau untuk terlibat dalam perdebatan benar salahnya penelitian ilmiah dari Kiai Imaduddin, karena ada ekses dan dampak yang sangat luar biasa terhadap hubungan antara para habaib dengan para kiai atau umat ya. Lebih pasnya umat dan kebangsaan kita. Artinya untuk menjahit
keutuhan untuk menjahit keretakan yang terjadi akibat dari perilaku oknum-oknum habaib sebelumnya yang dijawab dengan penelitian dari Kiai Imaduddin ini jangan sampai melebar dan dikembang-kembangkan gitu ya. Sehingga kalimat itu justru mempunyai makna menurut saya untuk bagaimana menjahit kembali keretakan itu agar tidak terlalu jauh. Ini hikmahnya menurut kedangkalan pemikiran saya yang pertama. Tapi yang goda ini yang lebih dahsyat menurut saya. Gus Yahya justru menambahkan jawaban dari itu dengan mengkantar dan menjawab terhadap perilaku oknum Habib yang selalu membawa tema dan materi dalam dakwah-dakwahnya bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah, Habib adalah orang yang lebih mulia gitu ya dari yang lain, bahkan Habib Bahar dan sebagian oknum Habib yang lain dalam tema-tema dakwahnya justru memang membangga-banggakan bahwa dalam dirinya ada darah Rasulullah. Gus Yahya dalam konteks ini justru menjawabnya meskipun itu tidak ditanyakan gitu ya, menjawab bahwa dari jalur laki-laki, dari jalur perempuan itu sama-sama saja, sama mulia, sama ada nutfah nubuwah. Itu beliau menukil dari apa yang beliau ceritakan dari pendapatnya dari Syekhina Maimun Zubair. Dan menurut saya ini sebetulnya yang penting dan yang luar biasa gitu ya. Tidak ditanyakan tapi dijawab. Pertanyaan awal memang dijawab, tapi ditambah dengan jawaban yang kedua ini. Ini loh sebetulnya yang sering mengiskarkan dan sering menggelitik ya, dan sering mengiris perasaan sebagian banyak orang. Terlepas dari orang-orang yang muhibbin yang sangat fanatik ya, itu memang bagian dari sebuah doktrin yang kalau sudah masuk dan terpapar memang itu justru dijadikan sebuah landasan dan pijakan untuk berbuat dan memberikan perlakuan yang lebih kepada pada Habib dalam mengamaliahkan dan merealisasikan rasa cintanya terhadap Habib dan zuriat Rasulullah. Tapi di sisi yang lain, menurut saya apa yang sudah dijawab oleh PBNU itu justru ada dua sisi ya, ada dua sisi yang sudah yang terjawab. Di sisi yang lain ini menampar terhadap oknum-oknum Habib yang selama ini justru sering mengagung-agungkan kliennya. Di sisi yang lain justru memang memberikan jawaban tegas kepada kelompok Kiai Imaduddin dan juga para pendukungnya untuk tidak mengembang-kembangkan persoalan ini, meskipun tidak secara tegas menolak hasil penelitian ilmiah Kiai Imaduddin. Pemirsa, terkait dengan urusan banyak sekali tanda tangan kiai-kiai Madura menolak kehadiran Kiai Imaduddin, menurut saya itu juga merupakan sebuah dampak dari terbelahnya pemikiran terkait dengan hasil kajian ilmiahnya Kiai Imaduddin. Dan kita memang tidak bisa memaksa orang untuk tidak semacam itu, apalagi itu menyangkut terhadap sebuah keyakinan. Tapi di sisi yang lain saya justru melihat ini tidak elok sebetulnya, karena Kiai Imaduddin itu adalah kiai juga, dan apa yang disampaikan itu dia bertanggung jawab, dan itu adalah hasil kajian ilmiahnya. Artinya tidak ngarang Kiai Imaduddin. Kenapa kok justru ditolak di Madura? Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi sikap dari semuanya itu justru akan membawakan hikmah juga ya, meskipun agak berlebihan menurut saya sikap-sikap penolakan terhadap agendanya Kiai Imaduddin di Madura. Saya secara pribadi merespon dan menyikapi itu sangat berlebihan. Apa yang dikatakan Gus Yahya tadi itu sebetulnya sudah cukup, meskipun di sisi yang lain ketika ada
halakoh ataupun munadharah terkait dengan urusan hasil penelitian Kiai Ahmad itu berjalan gitu ya, itu berjalan dan mungkin saja akan banyak orang yang justru menemukan sebuah keyakinan yang sebenar-benarnya terkait dengan urusan ikhtilaf dan juga perdebatan dari dzurriyyat dari para habaib. Pemirsa, itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan, kita lihat ini, kalau sebelumnya bahwa Bani Ba'alawi dan para habaib itu seolah-olah tidak ada yang mengoreksi terhadap sikap oknum-oknumnya yang berlebihan juga, menurut saya perdebatan ini justru memberikan koreksi dan juga memberikan teguran keras gitu ya kepada mereka oknum habaib agar tidak berlebih-lebihan juga dalam konteks menginformasikan dan menjelaskan tentang siapa dirinya, bagaimana dzurriyyatnya. Setidaknya persoalan ini sudah ikhtilaf lagi. Ikhtilaf ya, bukan ikhtilaf lagi, sudah ikhtilaf, bukan ittifaq lagi terkait dengan urusan keabsahan dari habaib sebagai dzurriyyat. Meskipun kalau pakai husnudzon sebagaimana yang dipakai oleh Gus Yahya, ini jelas meyakini bahwa ini adalah dzurriyyat Rasulullah. Juga di sisi yang lain, orang-orang yang mengakui dan juga meyakini hasil penelitian Kiai Ahmad tidak bisa dipaksa untuk percaya dan yakin bahwa Habib itu adalah dzurriyyat. Intinya ikhtilaf, mukhtalaf, tidak muttafaq alaih lagi. Mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.